Komisi 3 DPR RI, RDP dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan NTT. DPR RI minta evaluasi pemecatan Ibda Rudi Suik. DPR RI raker bersama Kepala Staf Presiden. BNPB diminta lakukan pembangunan di perbatasan Indonesia. Halo, salam jumpa pemirsa. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum tentunya terjadi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Parlemen untuk Anda. Kami awali Sinpo Parlemen dengan informasi terkait dengan Kementerian Pertanian yang terus mengupayakan swasembada pangan yang dilakukan secara cepat sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen kabinet untuk mewujudkan visi pangan Presiden. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyebut ketahanan dan kedaulatan bangsa sangat bergantung pada sektor pangan dan pertanian yang merupakan pilar utamanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Sudaryono juga menyebut bahwa berbagai upaya akan dilakukan termasuk pengembangan food estate, intensifikasi pertanian, pipanisasi, pompanisasi, dan pemanfaatan lahan rawa serta lahan pasang surut. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional hingga menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan yang mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Walaupun kedepannya akan ada tantangan besar, namun Sudaryono yakini bahwa dengan komitmen yang kuat, semua target dapat tercapai di 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mengevaluasi terkait keputusan pemberhentian tidak dengan terhormat terhadap Ibda Rudi Suik. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sarah Yuliati saat rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sulteng dan NTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Daniel Tahi Silotonga untuk mengevaluasi terkait pemecatan secara tidak terhormat kepada Ibda Rudi Suik. Anggota Komisi 3 DPR Sarah Yuliati juga meminta kepada Kapolda NTT untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan bahan bakar ilegal, tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudi Suik dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Anggur Shine Muscat saat ini ramai diperbincangkan setelah negara Thailand menemukan sampel anggur impor tersebut mengandung residu kimia atau pestisida yang kini masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperketat pengawasan perihal tersebut. Anggur Shine Muscat saat ini ramai menjadi perbincangan publik usai negara Thailand menemukan zat kimia atau pestisida dalam anggur tersebut. Pasalnya, anggur impor yang identik berwarna hijau ini telah beredar dan diperjualbelikan di seluruh supermarket besar Indonesia. Merespon hal ini pun, anggota Komisi 9 DPR, Irma Suryani, menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Shine Muscat beredar di Indonesia. Ya, seperti anggur muskat. Saya kan beli nih, terus terang ya, anggur muskat itu. Karena memang waktu saya cicipin itu manis sekali gitu. Tapi kok harganya relatif murah. Ya, biasanya saya beli anggur seperti itu harganya sekitar 80 ribuan, ini dijual 38 ribu. Nah,
tiba-tiba saya mendapat kiriman bahwa informasi bahwa anggur itu berbahaya gitu. Nah, saya telepon dong ya BP POM. Nah, jawabannya itu bukan wewenang kami, itu wewenangnya karantina imigrasi. Lah saya bilang, gimana ceritanya? Jawaban kamu seperti itu, berarti kamu ini nggak ngerti fungsi kamu, gitu ya. Anda harusnya berkoordinasi dengan pihak imigrasi, ya kan? Itu harus stop tuh anggur muskat itu, karena dia mengatakan, ini teman dari BP POM ini mengatakan bahwa memang anggur itu berbahaya. Lah kalau berbahaya, Anda koordinasi dengan pihak imigrasi, itu nggak boleh diedarkan. Harusnya begitu, gitu. Jangan jawab itu bukan wewenang kami gitu. Nggak ada satu persoalan pun di negara ini yang tidak terkait antar kementerian. Semuanya terkait antara satu kementerian dengan kementerian yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Diketahui, Thailand menemukan anggur Sain Muscat mengandung residu kimia atau pestisida. Temuan tersebut pun membuat negara Malaysia yang juga memperjualbelikan di dalam negaranya juga turut melakukan pemeriksaan pada anggur Muscat. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan penelitian terkait anggur Sain Muscat yang diduga mengandung zat kimia berbahaya. Dirinya juga menyampaikan akan melakukan koordinasi secara ketat dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan menindaklanjuti terkait anggur Sain Muscat yang disinyalir mengandung zat kimia berbahaya. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian untuk melakukan sampling anggur tersebut. Taruna menyebut jika ditemukan mengandung zat kimia residu pestisida, maka dapat menyebabkan kanker hingga kerusakan hati. Tentang anggur hijau ya, yang hubungannya yang lagi ini. Kalau yang berhubungan dengan bahan alam, atau dalam artian begini, anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kan ada di situ barang karantinanya kan, ya masuk. Nah, tetapi tentu karena Badan POM punya tupoksi, pengawasan obat dan makanan, ini bagian dari makanan, maka kami tadi ditegur, kenapa Badan POM belum bertindak? Nah, jawabannya kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasaran Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina di Departemen Pertanian, karena ini kan masuknya ke negeri kita lewat itu. Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya, yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kenapa bermasalah? Ini kasus ini kita sudah dengar karena katanya mengandung bahan kimia residu pestisida. Kita tahu residu pestisida kan macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan, dan tentu itu menjadi concern kami. Kami setelah dari ini dan sudah ditegur tadi, kami akan bertindak. Sebelumnya, DPR meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti terkait dugaan temuan zat kimia berbahaya dalam anggur Sain Muscat yang kini banyak beredar di seluruh supermarket Indonesia. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen dan informasi akan kami lanjutkan di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membidangi 5 kementerian teknis di Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Perhubungan RI, AHY menyatakan sejatinya keinginan pemerintah melalui Kemenko yang dia pimpin adalah bagaimana infrastruktur pembangunan bisa merata dan tidak timpang hanya di Pulau Jawa. AHY menyatakan sejatinya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kemenhub ingin menjamin soal tersebarnya pembangunan tersebut. Di mana dengan semakin besarnya pembangunan dilakukan di setiap daerah, maka diyakini AHY akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi. Kondisi tersebut nantinya akan turut berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahwa Indonesia begitu luas ini dengan karakteristik negara kepulauan, penduduk yang besar, tapi juga ada ketimpangan dan perlu diperkuat konektivitas antar wilayah. Jadi tentu bukan hanya Jawa, karena kita tidak ingin menjadi Jawa sentris, tapi kita ingin membangun Indonesia dengan sama baiknya agar ekonomi tumbuh, kesejahteraan meningkat, dan itu terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan dalam 100 hari kerja di Kementerian Koordinator yang dipimpinnya akan fokus pada pembangunan jangka pendek. Dirinya menyatakan aspek yang akan menjadi fokus yakni soal peresmian beberapa fasilitas perhubungan, seperti terminal, bandara hingga stasiun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat kerja tersebut diantaranya memaparkan tugas dan fungsi kantor staf presiden. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Purna M. Putranto, memaparkan tugas dan fungsi kantor staf presiden. Di antaranya yaitu pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden. Lalu pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, serta monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. Tak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan juga memaparkan rencana kerja anggaran tahun 2024 dan 2025. Untuk pagu alokasi anggaran tahun 2025, untuk KSP mendapat alokasi Rp108.234.689.000 yang akan dilaksanakan melalui 2 program, yaitu program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta program dukungan manajemen. Pertama, Komisi 13 DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional
komunikasi publik, dan pengelolaan isu strategis. Kedua, Komisi 13 DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, Komisi 13 DPR RI mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dalam mendukung tugas dan fungsi KSP. Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan berharap dengan adanya Komisi 13 diharapkan kerjasama yang efektif dan efisien dengan tujuan bangsa dan negara. Akan dilaksanakan 2 program. Program pertama adalah penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 10.201.478 dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis. Selanjutnya, yang terakhir, program yang kedua itu dukungan manajemen sebesar 98.033.211.000 dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen kantor staf presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyebut dukungan dasar infrastruktur IKN sebesar 41,95 triliun. Dodi mengatakan dana tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tol, Istana Kepresidenan, hingga rumah susun bagi Polri dan ASN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara per 25 Oktober 2024 mencapai 57,8%. Pada tahun ini, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar 41,95 triliun. Untuk infrastruktur sumber daya air dialokasikan sebesar 1,45 triliun, yang diantaranya dilakukan untuk pengendalian banjir dari beberapa sungai. Lalu anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur bina marga seperti pembangunan jalan tol dan duplikasi jembatan sebesar 19,20 triliun. Dan infrastruktur cipta karya dialokasikan sebesar 12,93 triliun. Di antaranya digunakan untuk Istana Kepresidenan, kantor otorita IKN, hingga kawasan Beranda Nusantara. Sementara itu, untuk infrastruktur perumahan dialokasikan anggaran sebesar 8,37 triliun yang digunakan untuk pembangunan rumah susun Polri, ASN, BIN, serta Pas Pampres. Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara tahun 2024 sebesar 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: infrastruktur sumber daya air 1,45 triliun, infrastruktur jalan dan jembatan 19,2 triliun, pembuatan jalan tol, kemudian duplikasi jembatan dan seterusnya, Pak. Infrastruktur permukiman 12,93 triliun. Ini di sini antara lain adalah Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Kementerian Koordinator, Jaringan Perpipaan dan seterusnya, Pak. Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar 8,37 triliun. Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah tapak jabatan menteri, Hunian Polri, BIN, ASN, dan juga untuk Pas Pampres, Pak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam rapat kerja ini, perkenalan pimpinan dan anggota Komisi 2 dan membahas rencana strategis Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Usai para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih melakukan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Ini para Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri undangan rapat kerja bersama DPR yang merupakan mitra kerja Komisi DPR. Salah satunya yakni Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kementerian ATR BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat kerja perdana ini akan membahas rencana strategi Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen dan informasi kami lanjutkan di mana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat. Ara menyebut usulan ini telah dibahas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu. Ara mengatakan bahwa pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, khususnya untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau. Menurutnya, hal ini dilakukan mengingat banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah, seperti aparatur sipil negara, tentara, Polri, serta guru. Oleh karena itu, dirinya meminta izin kepada DPR agar rencana tersebut dapat dibahas dengan kementerian terkait bersama Komisi 5 DPR. Kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor, misalnya contoh di Kejaksaan di Banten itu ada 1.000 hektar, saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung dan saya sudah berkirim surat bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau 1.000 hektar saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya, saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40% dari harga jual sebuah rumah. Nah, kalau apakah itu diberikan gratis ataukah dengan harga yang murah? Tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tepat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya kepada PNS yang berpenghasilan rendah, TNI yang berpenghasilan rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, ya, kemudian masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR meminta kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pimpinan Komisi 2 Rifki Nizami menyampaikan hingga saat ini pengawasan terhadap transfer dana daerah masih belum berjalan dengan baik. Dalam periode saat ini, nantinya anggaran yang telah diusulkan dapat dialokasikan sesuai target. Komisi 2 akan memberikan perhatian khusus terhadap transfer dana daerah.
mengingat pembangunan daerah di Indonesia masih belum merata. Selain itu, Komisi 2 akan meminta kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Selanjutnya, kita masih memiliki PR sebagai sebuah bangsa ini untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah. Dalam periode 2024-2029 ini, Komisi 2 DPR RI juga akan concern melakukan pengawasan terhadap dana transfer daerah. Ada ruang kosong dalam pengawasan fiskal, terutama APBN kita selama ini. Dana transfer daerah dalam bentuk DAU, DAK, dan dana bagi hasil diberikan oleh APBN ke provinsi, kabupaten, kota, tetapi kemudian begitu diberikan tidak diawasi. Kita tahu bahwa kemandirian fiskal provinsi, kabupaten, kota di tempat kita bervariasi. Sebagian besar di bawah 30%. 70%-nya itu merupakan dana transfer dari APBN. Kita akan carikan formula yang tepat Pak Mendagri agar fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi 2 terhadap dana transfer daerah ini bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, agar kita memastikan APBN kita sebagaimana arahan Pak Prabowo betul-betul efektif pelaksanaannya dan efisien dalam penganggarannya. Terkait dengan BNPP, Komisi 2 DPR RI meminta agar BNPP melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan mempererat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hak Asasi Manusia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam rapat tersebut, perkenalan anggota Komisi 13 sekaligus program kerja Menteri HAM, Natalius Pigai. Usai ditetapkan sebagai komisi baru di DPR, Komisi 13 menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hak Asasi Manusia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi 13 DPR. Dalam rapat tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga mengajukan program 100 juta rupiah untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal hak asasi manusia. Pigai menyebut pihaknya memerlukan anggaran sekitar 8,3 triliun rupiah dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83.000 lebih. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya, serta jajaran anggota Komisi 13. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sinpo Parlemen kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.